Lereng Gunung Salagita senantiasa sejuk, tanahnya basah dan subur. Udara dinginnya membekas di kulit, tapi menenangkan jiwa. Di tempat terpencil itu, berdiri pesantren Al-Masyuriyah, sebuah bangunan sederhana dengan 5 bilik asrama kayu, 1 masjid kecil, dan aula ngaji beratap seng. Bukan pesantren besar, tapi di sanalah cahaya Islam bersinar di tengah gulita desa yang dulu dikenal angker. Ustadz Faris Ramadan, lelaki 28 tahun, baru 2 tahun ditunjuk sebagai pengasuh utama setelah wafatnya Kyai Syamsuri, pendiri pesantren. Faris adalah mantan santri cemerlang. Meski usianya masih muda, ia dikenal bersahaja, ucapannya menyejukkan, dan ilmunya dalam. Tapi, malam itu, malam Senin yang basah dan sunyi, ada sesuatu yang berubah. Azan maghrib baru saja dikumandangkan oleh santri kecil bernama Yusuf. Tapi alih-alih menggema indah seperti biasa, suara Yusuf terdengar serak, seperti tercekik. Faris, yang tengah duduk di serambi masjid, langsung bangkit dan mendekat. Yusuf masih berdiri di depan mikrofon, namun matanya melotot tak berkedip ke arah halaman. "Ada apa, Yusuf?" tanya Faris sambil mengelus kepalanya. Bocah itu hanya menunjuk ke tanah tanpa berkata. Faris menunduk, dan dadanya langsung bergemuruh. Tanah halaman pesantren penuh jejak kaki, namun semuanya berjalan mundur. Jejak-jejak itu tidak tampak seperti sandal biasa. Ujungnya meruncing, seperti kuku panjang yang menusuk lumpur. Lebih aneh lagi, arah telapak menghadap keluar dari masjid, seolah-olah sesuatu masuk dengan mundur, bukan keluar. Langit mendadak mendung. Hujan yang tadi hanya gerimis berubah menjadi guyuran lebat disertai kilat. Tapi petir itu tak menyambar ke langit. Ia turun lurus dari langit dan menghilang ke tengah halaman pesantren. Santri-santri yang hendak sholat maghrib mulai gemetar. Ada yang tiba-tiba menangis. Ada yang pingsan. Faris segera memimpin sholat. Suaranya lantang, namun hatinya gusar. Dalam rukuknya, ia sempat melihat bayangan hitam merayap di antara para santri. Ia membaca ayat kursi 3 kali berturut-turut di setiap gerakan. Dan malam itu, sholat maghrib terasa seperti perang. Setelah sholat, suara lolongan terdengar dari arah barat pesantren. Suaranya seperti serigala, tapi lebih berat, berulang-ulang, diiringi suara gamelan yang bergema dari balik kabut. Padahal tak ada rumah satupun di sekitar pesantren hingga radius 2 km. Santri tetap di dalam. "Jangan ada yang keluar," perintah Faris tegas. Ia menuju halaman sambil membawa botol kecil berisi air hujan yang telah dibacakan doa-doa Asmaul Husna. Di tengah halaman, ia melihat pohon randu besar di ujung pagar pesantren bergoyang hebat, padahal angin tak berhembus. Dari akar pohon, keluar uap putih yang berbentuk ular mengepul, lalu menghilang ke dalam tanah. Faris meneteskan air itu ke atas tanah yang ada jejaknya tadi. Tanah mendesis seperti disiram air panas. Asap tipis naik, dan terdengar jeritan lirih seperti wanita menangis, namun bukan manusia. Esok paginya, semua menjadi lebih mencekam. Di dinding musyala pesantren, muncul rajah merah seperti tulisan Arab namun terbalik dan menyilang. Tidak satupun dari para ustadz lain mampu membacanya. Faris hanya menatap lekat-lekat. Tulisan itu bukan sekadar rajah biasa. Ia adalah tanda pemanggilan, digunakan untuk menandai lokasi yang siap diserbu oleh entitas kegelapan. Semua terasa terlalu familiar bagi Faris. Dulu, saat ia masih menjadi santri di Al-Masyuriyah, gurunya Kyai Syamsuri pernah berpesan, "Jika suatu hari kau mencium bau anyir tanpa darah, mendengar azan yang tercekat, dan menemukan jejak kaki mundur, maka bersiaplah. Mereka yang pernah terusir akan kembali, dan engkau akan menjadi benteng terakhir." Sore harinya, Faris menyendiri di ruang kitab kuno. Ia membuka lemari kayu tua yang selama ini terkunci. Di dalamnya terdapat 2 benda, sebuah kitab berjudul Hikmah Nur Ilahi, dan segenggam tanah yang dibungkus kain putih bertuliskan nama-nama dukun. Nama-nama itu terukir seperti ukiran di nisan. Ki Cakar Batu, Nyai Rawa Ijo, Embah Kuntul Ireng, Damar Langit, Pangeran Lembah Hitam. Faris menggenggam tanah itu, dan pada malam harinya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir putih. Di depannya berdiri seorang kakek bersorban besar, sosok yang sangat ia kenal. Mbah Nur, guru spiritual Kyai Syamsuri yang konon sudah wafat 40 tahun lalu. "Faris," kata suara itu berat,
5 penjuru akan menyerang. Mereka yang pernah dikutuk oleh gurumu kini kembali. Kamu harus menjadi cahaya terakhir. Faris terbangun dengan keringat dingin. Di luar, angin berhenti. Jam dinding berhenti berdetak. Semuanya hening. Kecuali satu hal. Dari arah barat, terdengar suara gendang ditabuh. Pagi setelah suara gendang gaib menggema dari arah barat, suasana di pesantren Al-Masyuriyah berubah total. Udara dingin pagi yang biasanya membawa ketenangan kini terasa menggigit seperti kabut kematian. Para santri bicara lirih, sebagian enggan keluar dari kamar. Beberapa yang nekat mandi pagi, mengaku air sumur terasa amis, seperti bercampur darah, meski tak terlihat oleh mata biasa. Ustadz Faris berjalan ke halaman dengan wajah tegang. Matanya sembab, tidak tidur semalaman. Mimpi tentang Mbah Nur masih terbayang jelas, terutama kalimat terakhir, 5 penjuru akan menyerang. Faris menyusun strategi dalam diam. Ia tahu ini bukan perkara biasa. Ilmu hikmah yang diwarisinya dari Kiai Syamsuri akan diuji bukan hanya untuk melindungi diri, tapi juga seluruh jiwa dalam pesantren, 45 santri dan 3 ustadz senior lain yang tidak memiliki kekuatan spiritual seperti dirinya. Pagi itu juga, Faris memanggil 2 santri paling tua, Ridho dan Hilmi. Kalian berdua jaga kamar santri. Jika ada yang kerasukan atau bicara aneh, segera hubungi saya. Jangan biarkan siapapun keluar tanpa izin, tegasnya. Iya, Ustadz. Tapi, suara Ridho gemetar. Tadi pagi, Sodik dari kamar atas muntah benang hitam, Ustadz. Panjangnya hampir 1 meter. Dan setelah itu dia malah tersenyum sendiri sambil nyebut, Ki. Entah siapa. Faris langsung menatap Ridho tajam. Kata, Ki, bukan sembarangan. Dalam dunia ilmu hitam, panggilan Ki biasanya merujuk pada dukun sakti yang memiliki gelar tua dari wilayah barat Pulau Jawa. Bawa Sodik ke musyala. Jangan biarkan dia tidur. Baca surat Al-Baqarah terus-menerus. Gantian. Jangan biarkan ruangannya sepi. Faris lalu menuju gudang tua di belakang pesantren. Di dalam gudang itu, Faris menemukan kotak besi milik mendiang Kiai Syamsuri. Di dalamnya, tersimpan pecahan tembaga segi 5 yang dulu digunakan Kiai untuk memagari pesantren dari serangan halus. Faris meletakkan setiap pecahan itu di 5 titik strategis, barat, timur, utara, selatan, dan tengah. Saat ia menanam pecahan di titik tengah halaman, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun tak bergerak, udara seperti beku. Saat tembaga ditancapkan ke tanah, terdengar bunyi berdesis seperti ular terbakar. Dari celah tanah, muncul asap tipis dan sekelebat bayangan hitam menjauh ke arah barat. Malam harinya, Faris kembali bermimpi, tapi kali ini, tidak di padang pasir. Ia berada di dalam musyala tua, di mana cahaya lampu minyak redup-redup. Di depannya duduk Mbah Nur, berjubah putih pudar, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Kau sudah bangunkan mereka, kata Mbah Nur dengan suara serak. Siapa mereka? Tanya Faris. 5 penjaga kegelapan. Mereka dulu dibekukan oleh Syamsuri atas perjanjian suci. Tapi tanah pesantren ini mulai goyah. Ada satu dari dalam kalian sendiri yang merusak batasnya. Faris terdiam. Santri kita. Mbah Nur menggeleng. Bukan santri, tapi seseorang yang menyimpan dendam sejak lama, yang merasa Kiai Syamsuri merampas sesuatu dari keluarganya. Dia yang menandai tempat ini dengan rajah merah itu. Faris sontak terbangun. Keringat membanjiri wajahnya. Ia sadar, pengkhianat itu ada di dalam pesantren, bukan dari luar. Tak butuh waktu lama, ia langsung menuju rak mushaf Al-Quran di musyala. Salah satu mushaf paling tua peninggalan Kiai, sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas debu di tempatnya biasa diletakkan. Faris langsung menghubungi Ridho. Cek semua rak kitab. Cari mushaf tua bersampul kulit. Jangan sampai ada yang menyentuhnya sembarangan. Setelah 20 menit mencari, Ridho menemukannya tersembunyi di bawah kasur Ustadz Malik, salah satu pengajar baru dari luar daerah yang ditugaskan membantu mengajar tafsir. Faris memanggil Malik malam itu juga. Ustadz, mengapa mushaf ini ada di kamar antum? Malik tampak gelagapan, tapi ia mencoba tenang. Saya hanya ingin mempelajarinya.
"Ustadz, mushaf tua itu," katanya penuh hikmah. Faris mendekat. Mata Malik berubah aneh. Sekilas, pupilnya tampak seperti celah vertikal, seperti mata reptil. Faris tahu saat itu juga, ini bukan lagi Malik yang biasa. Ini, wadah. Ia membaca ayat kursi pelan tapi tegas. Malik mulai berteriak, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar asap hitam dan suara serak menyerupai tawa seorang tua. "Masih ingat aku, Faris? Aku akan kirimkan cakar batu padamu besok malam. Lihat bagaimana pesantrenmu akan hancur, seperti keluargaku dulu." Dan tubuh Malik roboh. Nafasnya lemah. Tapi Faris tahu, roh asli Malik masih tertahan entah di mana. Faris tidak bisa tidur malam itu. Ia memandangi langit dari atas serambi pesantren. Awan bergerak cepat ke arah barat. Bulan yang awalnya cerah, kini perlahan tertutup kabut kelabu. Dari kejauhan, suara batu saling bertabrakan terdengar, seperti gemuruh keras dari tubuh besar yang sedang berjalan. "Cakar batu," gumam Faris. Faris membuka kitab warisan gurunya, Hikmah Nur Ilahi. Di halaman ke-79, tertulis, Ki Cakar Batu adalah dukun penjaga gerbang barat. Kulitnya sekeras gunung, darahnya dari bara api. Ia hanya bisa dilemahkan oleh getaran ayat yang disiram ke tanah asalnya. Faris menutup kitab itu. Ia tahu, tanah asal Ki Cakar Batu adalah dari wilayah pegunungan Batu Kapur di arah barat, tepat ke arah lembah kecil di bawah bukit pesantren. Ia harus bersiap malam ini, karena besok, pertarungan pertama akan dimulai. Hari berganti gelap, tapi malam ini terasa berbeda. Bukan karena kabut turun lebih pekat atau angin terasa lebih dingin, melainkan karena hawa yang menggantung di udara seperti menyimpan sesuatu yang akan meledak. Di dalam kamar santri, banyak yang sudah tidur lebih awal, tapi Ustadz Faris tidak. Ia berjaga di serambi masjid bersama Ridho dan Hilmi, membawa kitab Hikmah Nur Ilahi yang dibacanya nyaris tanpa jeda sejak sore. Pukul 23.45, ayam jantan berkokok, waktu yang ganjil. Dan saat itu juga, bumi berguncang kecil, seperti ada sesuatu yang berjalan dengan tubuh berat di tanah kering. Faris berdiri, tubuhnya menegang. Dia datang. Dari arah barat pesantren, terdengar suara gelegar batu seperti dua bongkahan tebing yang saling bertabrakan. Bayangan besar mulai muncul dari balik pohon-pohon randu. Tubuhnya menjulang hampir 3 meter, wajahnya tertutup belulang, dan kulitnya kelabu seperti batu cadas. Di tangan kirinya tergenggam gada dari batu, dan dari bahunya menjuntai tali rafia berisi tulang-tulang manusia. "Ki Cakar Batu," seru Faris dalam hati. Makhluk itu bukan lagi manusia. Ia adalah manifestasi kebencian yang telah menua dan membatu. Di mata batin, Faris bisa melihat aura hitam pekat mengelilinginya, seperti kabut padat yang menelan doa-doa. Ki Cakar Batu menghentakkan kakinya. Tanah di sekitar halaman masjid langsung merekah. Ubin-ubin terangkat dan pohon randu tua roboh. Beberapa santri berteriak dari kamar. Kaca-kaca jendela bergetar. Hilmi nyaris lari, tapi Faris menahan bahunya. "Jangan panik. Ini bukan pertarungan fisik. Ini ujian iman." Faris maju ke depan halaman. Kitab Hikmah Nur Ilahi terbuka di dadanya. Ia membaca ayat-ayat dari surat Al-Hasyr, lalu menyiramkan air dari botol tanah asal Ki Cakar Batu ke ubin halaman pesantren. "Bismillahirrahmanirrahim yadhuru asmihi syai'un." Tapi tak semudah itu. Ki Cakar Batu mengangkat gadanya dan menghantam tanah. Dari retakan itu, keluar 3 sosok manusia bertubuh besar, matanya putih semua, dan kulitnya kering seperti kayu tua. Mereka menyerang Faris bersamaan. Faris membaca ayat kursi dan meniupkan nafasnya ke telapak tangan, lalu menghantam satu sosok tepat di dada. Sosok itu langsung terbakar dari dalam, seperti api yang menyala dari tulang-tulangnya. 2 lainnya mundur sejenak, tapi Ki Cakar Batu berteriak lagi, suaranya seperti kerikil ditumbuk kasar. "Anak bocah, kupercaya kau penerus Syamsuri, tapi tak akan selamat pesantren ini malam ini." Faris berzikir keras. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam, dan mulai membaca surat Ar-Rahman berulang-ulang. Semakin keras ia membaca, tanah di bawah kaki Ki Cakar Batu mulai retak. Makhluk itu goyah. Lalu dari arah barat, angin panas datang menghantam tubuh batu itu.
Faris menumpahkan sisa air tanah asal pada jejak kaki makhluk itu. Saat air menyentuh jejaknya, tanah mendesis dan menghitam. Tubuh Ki Cakar Batu mulai mengeluarkan asap. "Engkau tidak punya akar di sini, Cakar Batu. Ini bukan tanahmu," teriak Faris. Seketika, tubuh Ki Cakar Batu mengeras, dan mulai retak seperti batu lapuk terkena matahari. Gadanya jatuh, hancur menjadi pasir. Lalu tubuhnya pun pecah menjadi ribuan kerikil yang berserakan di halaman. Asap hitam naik ke langit dan hilang. Suasana menjadi hening. Awan yang semula pekat terbuka, dan bulan kembali bersinar. Pagi harinya, tanah di halaman kembali rata. Tak ada retakan, tak ada kerikil. Tapi Faris tahu, malam itu bukan halusinasi. Ia mencatat semuanya di kitab hikmahnya, agar bisa diwariskan pada generasi santri setelahnya. Namun kabar baik tak bertahan lama. Saat Faris hendak mengambil air wudhu untuk sholat duha, ia melihat sesuatu di dalam kolam kecil tempat para santri biasa berwudhu. Airnya berwarna hijau kehitaman, dan dari dasar kolam tampak muncul rambut-rambut panjang melayang, seperti milik seorang wanita tenggelam. Dari ujung kolam terdengar suara, "Ah, akhirnya, giliranku datang." Faris berdiri kaku di tepi kolam wudhu. Pagi itu, setelah mengalahkan Ki Cakar Batu semalam, ia berharap akan ada waktu untuk sekadar bernapas. Tapi kini, air kolam yang biasanya jernih justru memantulkan warna hijau kehitaman. Rambut panjang mengambang di permukaan. Tidak ada tubuh, hanya rambut, lebat, hitam, dan tampak basah meski air di kolam tenang. "Ya Allah!" desis Faris sambil mundur perlahan. Tapi air kolam mendadak bergolak. Gelembung-gelembung muncul di permukaan. Dari dalam dasar kolam, terdengar suara seperti suara wanita tertawa terendam air. Tak lama kemudian, keluar sesosok bayangan kabur. Seorang wanita berkulit hijau pucat, mengenakan kebaya basah dengan mata tak memiliki bola mata, hanya putih seluruhnya. Nyai Rawa Ijo, dukun perempuan dari utara. Dulu dikenal sebagai penunggu telaga keramat di daerah Pantura. Ia ditenggelamkan oleh Kiai Syamsuri dalam perang batin 2 dekade silam, dikurung dalam pusaran air suci agar tak lagi menghisap jiwa manusia. Tapi kini ia kembali, dan kolam wudhu menjadi gerbangnya. Faris memanggil Ridho dan Hilmi. Ia memerintahkan mereka menutup semua saluran air ke kolam dan mengumumkan kepada santri agar tidak ada yang menyentuh air, mandi, apalagi berwudhu dari kolam hingga waktu tak ditentukan. Siang hari itu, 4 santri dari asrama timur mengalami kejadian aneh. Mereka mendadak bicara sendiri, menggumam dalam bahasa yang tak dipahami, dan mencoba memasukkan rambut ke mulut mereka sendiri. Salah satu santri bahkan berusaha menenggelamkan wajahnya ke ember air hingga nyaris mati lemas. Faris segera membaca ruqyah dan menaburkan garam serta air ruqyah ke seluruh kamar. Ketika zikirnya mengeras, santri-santri itu muntah gumpalan rambut basah yang panjang. Setelah itu mereka menangis histeris dan meminta ampun, seolah baru saja sadar dari mimpi buruk. Di malam harinya, Faris melakukan tirakat di tepi kolam. Ia membaca surat Ar-Rahman dan Al-Mulk secara bergantian, lalu membentangkan benang putih yang telah diruqyah di sekeliling kolam, membentuk segel pembatas. Namun Nyai Rawa Ijo tidak tinggal diam. Tepat pukul 2 dini hari, suara gamelan terdengar samar dari arah utara. Suara sinden mengalun halus, tapi nada-nadanya terbalik, melengking dan sumbang. Lalu kabut tipis menyelimuti area kolam. Dari kabut itu muncul siluet wanita berambut sangat panjang, terseret hingga tanah, tubuhnya membungkuk dengan tangan pucat menggenggam kepala boneka bayi. Dia berdiri di dalam kolam, walau air tak bergelombang. "Ustadz kecil, kau menang lawan batu, tapi air menyusup tanpa kau sadari." Suaranya bergema, tak keluar dari mulutnya tapi muncul di kepala Faris. Faris tak menjawab. Ia terus membaca ayat kursi dan meniupkan bacaan ke air. Tapi suara tawa itu makin kuat, hingga menyakitkan telinga. Mendadak, kolam meledak ke atas. Airnya membentuk pusaran raksasa di udara, dan dari dalamnya keluar tuyul-tuyul berkepala ular, makhluk gaib yang merupakan pasukan Nyai Rawa Ijo. Mereka meluncur ke segala arah, masuk ke asrama, dan menyelinap di bawah pintu-pintu kamar. Faris mengejar mereka sambil membaca surat Al-Baqarah. Ia menghunus tasbih kayu gaharu pemberian Kiai Syamsuri, yang bila dilempar ke arah makhluk halus, akan terbakar dan menempel di tubuhnya. Satu persatu tuyul ular itu terbakar.
Tapi Faris kelelahan. Tangannya gemetar, air mulai masuk ke mulut dan matanya, dan di saat itulah, Nyai Rawa Ijo muncul tepat di belakangnya. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, rambutnya menjuntai hingga tanah, dan dari mulutnya menetes air berwarna darah. Faris tak sempat menghindar saat tangan Nyai mencengkeram bahunya dan membisik. "Sekali saja kau menyebut namaku, seluruh air di pesantren ini akan menjadi racun." Faris menutup telinga dan memejamkan mata. La haula wala quwata illa billah. Kalimat itu bergema kuat. Sekilas, Faris melihat cahaya muncul dari ujung masjid. Cahaya itu membentuk sosok kakek bersorban putih, Mbah Nur. Sosok itu membacakan ayat-ayat langit yang tak pernah Faris hafal sebelumnya. Tapi entah mengapa, hatinya langsung mengerti. Faris menirukan bacaan itu. Kalimat-kalimatnya seakan memutar waktu, membuat air kembali ke tempatnya, menghilangkan kabut, dan membungkus tubuh Nyai Rawa Ijo dengan tali cahaya dari langit. Nyai menjerit seperti wanita terbakar. Tubuhnya terangkat, lalu terlempar kembali ke dalam kolam dan menghilang seperti menguap. Pagi itu, air kolam kembali jernih. Faris menutup kolam dengan papan dan menulis pesan besar. Dilarang digunakan, tempat ini telah disucikan. Namun ia tahu, ini belum akhir. Justru baru 2 malam harinya, ia mendapat kabar. Santri jaga malam mendengar suara burung hantu berteriak dari arah timur, tepat di atas pohon jengkol tua. Suaranya tidak biasa, seolah tertawa. Dan dari balik ranting itu, ada sepasang mata menyala merah, mengawasi pesantren dari kejauhan. Mbah Kuntul Ireng sudah menunggu gilirannya. Malam keempat, suasana pesantren Al-Masyuriyah tak lagi seperti rumah ilmu yang damai. Para santri tak berani keluar kamar setelah Isya. Jendela-jendela ditutup rapat, pintu dikunci, dan bacaan zikir terus dilantunkan seperti napas yang terengah di tengah ketakutan. Ustadz Faris juga belum tidur malam itu. Di tangannya tergenggam tasbih kayu gaharu, dan di hadapannya terbuka kitab hikmah Nur Ilahi. Halaman demi halaman mulai aus dibaca berulang-ulang. Tapi malam ini terasa lebih berat. Bukan karena kelelahan, melainkan karena hawa dari arah timur yang membawa isyarat asing, bau daging busuk dan aroma tanah basah yang tak alami. Tepat pukul 1:11 dini hari, suara burung hantu mulai terdengar. Awalnya 1, lalu 2, lalu lebih dari 7, bersahutan dalam nada rendah yang mendesak ke telinga. Dari atas pohon jengkol tua di sisi timur pesantren, tampak bayangan besar bertengger. Bayangan itu bukan burung, tapi manusia, kurus, bongkok, mengenakan ikat kepala kotor dan jubah panjang penuh bercak tanah. Matanya menyala merah seperti arang menyala dalam kegelapan. Dari mulutnya keluar suara gemeretak gigi, seperti kayu tua yang digesekkan. "Aku datang, Faris. Aku, yang dulu dibuang oleh gurumu, oleh Syamsuri. Kau pikir bisa mengusir batu dan air, tapi angin dan waktu? Tak akan bisa." Faris berdiri perlahan. Ia mengenali nama itu dari kitab warisan, Mbah Kuntul Ireng, dukun pengendali kabut, penjaga waktu senyap, dan pengatur ilusi. Ia dikenal bisa menutup gerbang waktu sehingga manusia kehilangan arah, tersesat dalam realitas semu, dan bahkan terserap ke masa silam yang bukan miliknya. Kabut tebal merayap perlahan masuk ke pekarangan. Mulanya tipis, lalu mengental seperti kabut pegunungan. Tapi ini bukan kabut biasa. Faris bisa melihat dari balik tirai putih itu, bentuk-bentuk samar, santri yang sudah wafat, wajah-wajah asing, dan dirinya sendiri, sedang berdiri, tapi dalam posisi berbeda, dengan luka di wajah. Ilusi. Faris membaca ayat kursi, lalu meniupkan zikir ke udara. Tapi kabut itu tidak mundur. Justru semakin mendekat, mengurungnya seperti sangkar. "Faris!" Suara datang dari belakang. Ia menoleh, dan melihat Kiai Syamsuri berdiri di sana. "Tapi Kiai sudah wafat?" tanya Faris, ragu. Kiai tersenyum, tapi matanya kosong. "Wafat? Tidak. Aku hanya pindah ke alam yang lebih luas. Datanglah, ikut aku. Aku akan tunjukkan semua rahasia yang tak pernah kubagi padamu." Faris mundur 1 langkah. Ia sadar, itu bukan Kiai Syamsuri. Itu adalah pantulan dari hatinya yang paling rapuh. Kabut ini menggali kenangan, rasa bersalah, dan semua luka batin untuk melemahkannya. Faris menggigit ujung lidahnya hingga berdarah. Dengan darah itu,
Ia menorehkan lafaz, di atas tanah. Seketika, kabut bergetar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Dan di tengah kabut, muncullah Mbah Kuntul Ireng dengan tubuhnya yang kurus panjang, mata merah menyorot tajam, serta tongkat dari tulang manusia di tangannya. Kau terlalu cepat membaca isi kitab itu, Faris. Kau belum layak. Tapi kau menodai keseimbangan dengan air dan batu. Sekarang kau harus kehilangan waktu. Ia mengangkat tongkatnya dan menghantam tanah. Seketika, seluruh pesantren terdiam. Bukan hanya suara, tapi waktu berhenti. Jam dinding beku. Angin berhenti. Api pelita tak berkedip. Faris bisa melihat daun yang jatuh dari pohon, terhenti di tengah udara. Semua membeku, kecuali dia dan Mbah Kuntul Ireng. Faris merasakan detaknya sendiri berhenti, tapi kesadarannya tetap utuh. Ia berada dalam ruang hampa, tempat waktu tidak bergerak. Dan disinilah, Mbah Kuntul Ireng memulai serangannya, menciptakan ilusi waktu mundur. Faris dibawa ke masa kecilnya, melihat kematian ayahnya. Lalu ke masa remajanya, ketika ia pernah melawan keputusan gurunya. Semua luka batin diseret keluar untuk menghancurkan keimanannya. Tapi Faris tahu satu hal, waktu adalah makhluk Allah. Dan setiap makhluk bisa tunduk oleh kalimatnya. Ia mulai membaca. Wa, indahu mafatihu al-ghaib, la yalamuha illa huwa, Quran Surat Al-An'am 59. Semakin ia membaca, realitas mulai pecah, ilusi-ilusi mulai retak, dan cahaya putih dari langit turun, menyelimuti tubuh Faris dan membentuk perisai yang tak bisa disentuh. Mbah Kuntul Ireng meraung. Kabutnya terbakar perlahan. Ia mencoba melarikan diri, tapi Faris memukul tongkatnya ke tanah dan berkata, "Demi waktu yang dia kuasai, aku kembalikan engkau ke perjanjian lamamu." Seketika, Mbah Kuntul Ireng terseret ke dalam kabutnya sendiri. Ia menjerit, tubuhnya menjadi kabut lalu menghilang, ditelan waktu yang melumatnya dalam putaran yang tak berujung. Waktu kembali bergerak, ayam berkokok, angin bertiup. Santri mulai terbangun dan bingung kenapa jam menunjukkan waktu yang tidak berubah selama 2 jam terakhir. Faris terduduk di halaman, tubuhnya lemas. Tapi hatinya kokoh. 3 telah datang, dan 3 telah musnah. Namun saat malam turun lagi, Faris mendapati sesuatu mengerikan tertinggal di serambi pesantren. Sebuah liontin kuning emas dengan huruf Arab tua yang tak bisa dibaca, bersinar samar, dan terasa berdenyut seperti jantung. Malam belum sepenuhnya pekat, tapi langit sudah kehilangan bintang. Setelah kabut Mbah Kuntul Ireng lenyap, pesantren Al-Masyuriyah kembali tenang setidaknya di permukaannya. Namun Faris tahu, ini bukan akhir. Justru, hawa yang kini datang jauh lebih menekan. Ia tak terlihat, tapi terasa, seperti keputusasaan yang menguap dari tanah, mengendap di dada, membuat napas berat walau udara diam. Faris masih duduk di serambi masjid ketika Ridho menghampirinya. Wajahnya pucat. Ia membawa liontin kecil yang ditemukan para santri sore tadi di depan kamar mereka. "Ustadz, ini," kayak berdenyut. Faris mengambil liontin itu. Begitu disentuh, seketika hawa sejuk menjalar ke tulang-tulangnya. Tapi bukan kesejukan yang menenangkan, melainkan yang membekukan pikiran. Pada bagian belakang liontin terukir simbol, sebuah mata yang menangis darah, diapit 2 garis melingkar seperti orbit planet. Faris menggenggam liontin itu erat dan berdoa dalam hati. Dalam sekejap, matanya tertutup sendiri, dan ia seperti diseret masuk ke dalam kegelapan. Dalam penglihatannya, Faris berdiri di tepi jurang. Di bawah sana, awan-awan gelap bergulung, dan di antaranya melayang sosok berjubah hitam, mengenakan penutup mata dari kain putih. "Selamat datang, pewaris Syamsuri." Suara itu lirih tapi menggema ke segala arah. Faris tahu, inilah Damar Langit, dukun buta yang kabarnya bisa membaca masa depan dan mengatur ketakutan menjadi senjata. Damar bukan hanya tukang sihir, ia adalah arsitek keraguan, penyulut perang batin, dan pemecah barisan keimanan. Damar melayang mendekat, wajahnya pucat. Bola matanya tertutup rapat, tapi air mata merah terus mengalir deras. "Aku buta karena aku pernah menatap terlalu jauh ke akhir dunia," katanya pelan. "Dan kini, ku bawa matamu ikut buta bersamaku." Sekejap, dunia di sekitar Faris lenyap. Ia kini terjebak dalam kegelapan absolut.
Ia mencoba membaca ayat, namun lidahnya keluh. Suaranya tak keluar. Kitab di tangannya menghilang. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Beginilah para santrimu nanti, bisik Damar. Tak akan ada harapan. Tak akan ada iman. Hanya kehampaan. Tiba-tiba, suara denting benda pecah terdengar. Faris melihat sekeliling, dan di depannya berdiri para santri, tapi tubuh mereka retak seperti keramik. Dari retakan itu keluar cahaya samar. Mata mereka kosong, dan satu persatu mereka berkata, "Ustadz, kami tak sanggup. Allah terlalu jauh." Faris ingin berteriak, tapi dadanya berat. Damar langit menyiksanya bukan dengan api, bukan dengan jin, tapi dengan rasa gagal. Perasaan bahwa segala perjuangannya sia-sia. Bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Bahwa pesantren ini akan hancur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Faris terjatuh. Air mata mulai mengalir dari matanya sendiri. Dalam gelap, ia hanya bisa menyebut satu kalimat, lirih tapi pasti. Hasbiyallahu la ilaha illahuwa. Ia ulangi, dan ulangi, hingga tubuhnya mulai bersinar samar. Ia ingat kalimat Kiai Syamsuri, "Jika kau kehilangan semua, bahkan doa, ingat satu hal, Allah tidak pernah kehilanganmu." Faris bangkit. Ia membaca surat Ad-Duha meski terbata-bata. Wala saufa yutika rabbuka fa-tardha. Ayat itu seperti menyayat kabut kelam. Dan dari kegelapan itu, cahaya kecil muncul, semakin terang. Faris akhirnya bisa melihat dirinya sendiri. Ia kembali menggenggam kitab hikmah Nur Ilahi yang entah muncul dari mana, dan menaburkan halaman-halamannya yang bersinar ke sekeliling. Jeritan terdengar dari langit. Damar langit meraung. Cahaya itu menyakitinya. Tubuhnya melengkung, air matanya berubah menjadi kilat, dan akhirnya ia dilempar ke dalam pusaran bintang yang runtuh, hilang. Faris membuka mata. Ia terengah-engah. Liontin di tangannya kini dingin, mati. Ia menjatuhkannya ke tanah. Ridho memeluknya sambil menangis. Tidak tahu apa yang terjadi. "Ustadz, tadi semua santri ngelamun bareng. Kayak gak sadar. Ada yang mau jatuh dari atap. Ada yang coba bakar mushaf. Tapi tiba-tiba semua berhenti sendiri." Faris menatap langit. Masih gelap. Tapi angin kembali bergerak. Namun malam belum selesai. Di kamar paling ujung asrama, seorang santri bernama Alif, yang dikenal pendiam, ditemukan sedang menggambar sesuatu di tembok kamarnya. Tulisannya menggunakan darah jari. Polanya melingkar. Dan di tengahnya tertulis satu kalimat yang membuat Faris hampir roboh saat membacanya. "Raja kami akan bangkit, Pangeran Lembah Hitam." Subuh belum menyingsing. Udara di pesantren Al-Masyuriyah lebih dingin dari biasanya. Seperti setiap jengkal tanah menahan napas menanti sesuatu yang besar. Burung tak bernyanyi. Air di gentong wudhu membeku di permukaannya. Padahal suhu tak sedingin itu. Faris berdiri menatap langit timur. Tubuhnya gemetar bukan karena cuaca, melainkan karena firasat. Pangeran Lembah Hitam. Nama itu disebut oleh Alif, santri pendiam, dalam keadaan seperti kerasukan. Dan tadi malam, Faris menyaksikan sendiri tulisan darah yang Alif buat. Simbol segitiga terbalik, dengan mata hitam di tengah, dikelilingi kalimat-kalimat Arab yang terbalik dan nyaris tak terbaca. Itu bukan sekadar pesan. Itu adalah pemanggilan. Faris membuka kembali kitab hikmah Nur Ilahi, mencari halaman paling belakang, bagian yang bahkan Kiai Syamsuri dulu peringatkan agar tidak dibaca tanpa tirakat. Tapi kini, tak ada pilihan. Di halaman itu, tercatat, Pangeran Lembah Hitam adalah pemimpin dari kelima penjaga. Mereka bukan anak buahnya, tapi saudara dalam sumpah darah. Dia tak menyerang dengan sihir atau ilusi. Dia datang dengan kebangkitan, bangkitkan semua yang telah gugur, dan mengubahnya menjadi pasukan arwah berdendam. Pukul 4.10, tepat setelah adzan subuh, bumi kembali bergetar kecil. Kali ini tak terasa di kaki, tapi di dada. Santri yang menjadi imam, Hilmi, mendadak membeku di rakaat kedua. Mulutnya berhenti bergerak, matanya mendelik ke belakang kepala. Faris melompat dari saf belakang dan segera menangkap Hilmi sebelum jatuh. "Astagfirullah. Hilmi?" tanyanya, tapi tak ada respons. Tiba-tiba dari mulut Hilmi keluar suara, bukan suara manusia.
Aku adalah bagian dari waktu yang dikhianati. Aku adalah cermin dendam dari ratusan tahun. Kau bunuh saudara-saudaraku, dan kini aku kembalikan mereka semua. Hilmi jatuh pingsan, tapi dari arah utara, terdengar suara langkah banyak kaki. Faris berlari keluar musyalah dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Puluhan sosok mayat berdiri di batas pagar pesantren. Mereka adalah tubuh-tubuh yang tak sempurna. Ada yang tanpa kepala, ada yang gosong, ada yang berselimut tanah kuburan. Tapi semuanya berjalan menuju satu titik, Musyalah Al-Masyuriyah. Ridho datang tergopoh-gopoh. Ustadz, itu yang wafat di sini bertahun-tahun lalu. Saya kenal wajah mereka. Faris mencengkeram tasbihnya. Mereka bukan lagi santri. Mereka telah dijadikan alat. Kita harus hentikan. Dari tengah barisan mayat itu, muncul satu sosok, Pangeran Lembah Hitam. Ia tak seperti dukun lainnya. Wajahnya bersih, muda, gagah. Rambutnya panjang terikat rapi. Tubuhnya tegap dengan jubah hitam dan sorban merah darah. Tapi matanya kosong, tak ada cahaya. Faris, ucapnya datar. Kau telah mengusik keseimbangan. 5 saudaraku telah musnah. Maka malam ini, kau akan kehilangan tempat suci yang kau jaga. Ia menepuk tangannya 1 kali, dan seluruh arwah mulai berlari. Faris berdiri di depan gerbang pesantren. Para santri mengunci diri di kamar, membaca zikir sekuat tenaga. Faris, dengan kitab Hikmah Nur Ilahi di satu tangan dan tongkat Kiai Syamsuri di tangan lain, membaca ayat demi ayat dari surat Yasin. Arwah-arwah itu mulai menyerbu. Faris membaca, Inna jalna fi anakihim aklalan. Satu persatu makhluk itu terbakar saat melewati batas tanah pesantren yang telah ditaburi air doa. Namun Pangeran Lembah Hitam tidak bergerak. Ia menunggu. Sampai akhirnya ia melangkah masuk sendiri. Tanah ini dulunya milik ayahku. Syamsuri mengambilnya, lalu membangun pesantren di atas makam keluargaku. Sekarang aku akan ambil kembali, dengan darah dan kesunyian. Langkahnya tidak terbakar, tidak terhenti. Ia memasuki batas pesantren seolah tak terpengaruh bacaan. Faris membaca ayat kursi dengan nada tinggi, tapi pangeran itu hanya tersenyum. Kau tak bisa pakai itu padaku. Aku bukan jin. Aku adalah luka yang diwariskan. Faris mundur. Bibirnya bergetar. Tapi saat itu, terdengar suara, bukan dari langit, tapi dari dalam pesantren. Suara lantang. Yusuf, santri kecil, berdiri di atas serambi masjid dan mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 255, dan suaranya menggema, bukan dari tenggorokannya, tapi dari kekuatan lain yang mengalir dalam dirinya. Faris tersadar, ini bukan pertarungan satu orang. Ini tentang cahaya berjamaah. Ia mengajak semua santri membaca zikir bersama. Semua yang punya suara, ikutlah. Yang tak bisa bicara, bacalah dalam hati, teriaknya. Dan saat itulah, cahaya melingkupi halaman pesantren. Pangeran Lembah Hitam berhenti. Tubuhnya mulai memudar. Apa ini? Faris maju sambil berkata tegas. Ini bukan pesantrenku. Ini rumah Allah. Dan kau tak punya izin di sini. Lalu Faris menghunus tongkat Kiai, menancapkannya ke tanah, dan membaca satu kalimat yang tak pernah dia ucapkan sebelumnya, dari halaman terakhir Hikmah Nur Ilahi. Bei ismillahi ladzi la yadhuru asmihi syai'un. Dan Pangeran Lembah Hitam menguap menjadi abu, bersama seluruh pasukan arwahnya. Subuh akhirnya masuk. Burung kembali berkicau. Udara kembali menghangat. Pesantren Al-Masyuriyah berdiri dalam keheningan yang tenang. Faris duduk di serambi masjid. Di sampingnya, kitab Hikmah Nur Ilahi kini tertutup sendiri, lalu terbang perlahan, dan hancur menjadi debu emas. Tugasnya selesai. Namun sebelum kitab lenyap, satu kalimat muncul di sampulnya, dan hanya bisa dibaca oleh Faris. Jika kelima dukun bisa kembali, maka yang keenam sedang menunggu giliran. Pagi itu, pesantren Al-Masyuriyah tak seperti biasanya. Matahari bersinar lebih lembut. Kabut telah pergi. Tanah terasa ringan dipijak. Santri-santri mulai kembali ke rutinitas. Seolah badai kegelapan 5 malam terakhir hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata.
Namun Faris tidak bisa tenang. Ia tahu, pertarungan belum benar-benar selesai. Sebab sebelum kitab Hikmah Nur Ilahi lenyap menjadi debu emas semalam, ia sempat melihat satu kalimat terakhir tertulis jelas. Jika kelima dukun bisa kembali, maka yang keenam sedang menunggu giliran. Faris duduk di ruang dalam rumah Kiai Syamsuri, sendirian. Di depannya, ada peti tua berukir kaligrafi yang sudah menghitam dimakan waktu. Peti itu tidak pernah boleh dibuka selama Kiai masih hidup. Namun kini, setelah semua terjadi, kunci dari semua misteri mungkin tersimpan di dalamnya. Dengan hati-hati, Faris mengambil kunci warisan Kiai, sebuah anak kunci kayu berbentuk bulan sabit, yang selama ini ia simpan di balik kitab. Klek! Peti terbuka perlahan. Di dalamnya hanya ada dua benda. Sebilah keris kecil bersarung kain putih. Sebuah manuskrip kuno bertuliskan tangan Kiai Syamsuri. Faris membuka gulungan manuskrip itu perlahan. Tulisan di dalamnya bukan sekadar catatan. Ini adalah wasiat terakhir Kiai, ditulis dengan tinta merah dan tanggal yang tertera di sudut kanan bawah mengejutkan Faris, 12 tahun sebelum Kiai wafat. Isinya, jika 5 telah datang dan engkau masih berdiri, maka saatnya engkau memikul yang keenam, segel nista, warisan dosa dari darahku sendiri. Faris menggigil. Darah? Ia membaca lebih lanjut. 60 tahun lalu, sebelum aku menjadi Kiai, aku pernah melakukan kesalahan besar. Aku menyerahkan adikku sendiri kepada seorang penganut ilmu tua demi kekebalan tubuh dan kejayaan dakwah. Adikku dijadikan medium. Ia tidak wafat, tidak hidup. Ia disegel di alam tengah, terjebak antara dunia dan akhirat. Dan kini, bila 5 dukun telah dihancurkan, maka segelnya mulai melemah. Ia akan kembali, bukan sebagai adik, bukan sebagai manusia, tapi sebagai penghukum darah tersumpah. Namanya Syekh Raiz, dan dia akan datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengambil tempatku, karena darah kami terhubung, dan hanya darah juga yang bisa menghentikannya. Faris menutup manuskrip itu, napasnya tercekat. Bahkan Kiai Syamsuri telah memikul beban seberat ini. Malam itu, pesantren kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena serangan. Justru, terlalu hening, tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Faris berjalan ke halaman, membawa keris kecil bersarung putih. Ia belum tahu harus digunakan untuk apa. Tapi ia tahu satu hal, keris ini bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka. Tiba-tiba, pohon sawo tua di sudut pesantren mulai menangis. Ya, bukan menangis seperti suara dedaunan tertiup angin, tapi menangis seperti manusia. Lirih, terisak. Faris mendekat. Dan di bawah pohon itu, muncul retakan kecil di tanah. Cahaya merah kehitaman merembes dari sana. Lalu tanah itu meledak perlahan, dan dari dalamnya keluar asap kelabu pekat yang menggumpal membentuk wujud manusia. Tinggi, berjubah kain putih yang robek-robek, dan wajahnya tersembunyi di balik kain kafan. Dari celah matanya keluar cahaya darah. Faris. Suara itu parau. Aku adalah sisa dari kesalahan gurumu, dan kau adalah segel penggantinya. Faris mundur 1 langkah. Syekh Raiz. Makhluk itu mengangguk. Tubuhnya tak menyentuh tanah. Ia melayang. Sekelilingnya membeku. Bahkan nyamuk yang lewat langsung mati di udara. 5 dukun telah gugur. Tapi aku bukan dukun. Aku adalah perjanjian. Faris mencoba membaca ayat kursi. Tapi begitu nama Allah disebut, tubuhnya terasa berat. Bacaan tak bisa diteruskan. Inilah yang dimaksud Kiai. Raiz bukan makhluk sihir. Ia adalah hasil transaksi yang sah secara batin. Ia adalah akibat yang belum ditebus. Faris hanya punya satu hal, keris kecil di tangannya. Ia mencabut sarung putih itu. Begitu dibuka, keris itu langsung memancarkan aura dingin yang tak manusiawi. Dan dari dalam tubuh Faris sendiri, terdengar suara Kiai Syamsuri, bukan dari luar, tapi dari dalam darahnya sendiri. Anakku, bila waktunya tiba, tusukkan keris itu ke tempat yang paling kau takuti, hatimu sendiri. Karena segel nista hanya bisa ditebus dengan cinta dan kesakitan yang nyata. Faris menatap Syekh Raiz yang kini semakin dekat. Ia ragu, tapi kemudian ia melihat para santri mulai keluar dari kamar mereka. Yusuf, Ridho,
Hilmi, semua berdiri di belakangnya, walau takut. Faris menatap langit, lalu tanpa ragu, menancapkan keris ke dadanya sendiri. Darah menyembur, dan dari luka itu, keluar cahaya putih menyilaukan. Syekh Raiz berteriak. Tubuhnya terbelah oleh cahaya. Kafan yang menyelubunginya terbakar satu demi satu, hingga wajah aslinya terlihat, dan Faris melihat seorang lelaki parubaya, mirip Kiai Syamsuri, menangis dalam cahaya itu. "Maafkan aku hanya ingin kembali." Tubuhnya meledak menjadi serpihan cahaya dan lenyap. Faris terjatuh, tapi ia tak mati. Santri-santri menangis sambil menolongnya. Hilmi memeluk tubuhnya yang bersimbah darah. Ustadz, jangan mati." Tapi Faris tersenyum lemah. "Aku tidak mati. Aku ditebus." Dan pagi itu, langit Al-Masyuriyah benar-benar bersih. Bukan hanya dari awan, tapi dari hutang lama yang akhirnya lunas. Kitab Hikmah Nur Ilahi mungkin sudah hilang, tapi warisannya kini ada dalam darah Faris, dan pada setiap santri yang memilih untuk berdiri walau takut, melawan walau lemah, dan percaya bahwa ilmu yang diwariskan dengan benar akan selalu punya cara untuk menyelamatkan. Sudah seminggu sejak Faris menancapkan keris warisan Kiai Syamsuri ke dadanya dan membebaskan Syekh Raiz dari belenggu alam antara. Pesantren Al-Masyuriyah kini seperti lahir kembali. Tidak ada lagi gangguan gaib, tidak ada arwah penasaran, bahkan mimpi buruk pun hilang dari para santri. Namun kedamaian itu, sebagaimana yang tertulis dalam banyak kitab, tidak pernah benar-benar abadi. Pada hari ketujuh, pagi masih kelabu ketika seorang lelaki tua datang dari arah timur. Jalannya pelan, mengenakan ikat kepala hitam dengan rajah merah, dan matanya buta. Tapi wajahnya tenang, jubahnya bersih, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat besi berukir doa-doa kuno dalam bahasa Sunda kuno. Ia memperkenalkan diri kepada penjaga gerbang. "Namaku Ki Resapitu, pengembara dari lereng timur Gunung Sagara. Aku datang bukan untuk menumpang, tapi untuk mengingatkan bahwa kalian belum selesai." Faris segera menemui lelaki itu. Tatapannya tajam meski mata lelaki itu buta. Dan saat mereka duduk berdua di serambi musyala, Ki Resa langsung membuka percakapan yang menusuk. 5 dukun telah musnah, 1 segel telah ditebus. Tapi belum ada yang memikirkan siapa yang menyusun semuanya, siapa yang membangkitkan mereka, siapa yang menyiapkan panggung ini sejak 3 windu lalu. Faris menelan ludah. "Maksud Kisanak, ada dalang utama di balik semua ini?" Ki Resa mengangguk pelan. "Namanya tidak tercatat dalam kitab-kitab santri, tapi di kalangan para sepuh tanah goib, ia dikenal sebagai Dalang Sukma." Faris bergidik. Ki Resa melanjutkan, "Dalang Sukma adalah mantan murid Kiai Syamsuri, tapi dia membelot, karena merasa ilmu yang diajarkan hanya membuat manusia lemah. Ia menempuh jalan sebaliknya, menggunakan ilmu hikmah untuk menguasai arwah, bukan membimbingnya. Sejak itu, ia menghilang ke timur, dan membangun lingkaran gaib, yang sekarang kau rasakan akibatnya." Faris terpaku. Jadi semua ini, serangan 5 dukun, kebangkitan Pangeran Lembah Hitam, munculnya Syekh Raiz, semuanya adalah bagian dari skenario besar yang disusun oleh satu sosok? "Lalu, kenapa sekarang dia belum muncul?" tanya Faris. Ki Resa memejamkan mata, karena dia sedang menunggu gerbang pengganti. Faris mengerutkan kening. Pengganti? Setelah Syekh Raiz ditebus, akan selalu muncul roh tak bernama yang mengisi kekosongan. Gerbang itu akan membuka di malam ke-40 sejak pertempuran pertama dimulai. Faris segera menghitung, dari malam pertama Ki Cakar Batu menyerang hingga hari ini, sudah malam ke-35. Itu artinya, tinggal 5 malam lagi. Ki Resa kemudian mengungkap satu kebenaran mengerikan. Dalang Sukma bukan manusia utuh. Ia pernah menanggalkan ruhnya untuk ditanam di tubuh seorang anak kecil, menjadikannya wadah masa depan. Anak itu hidup seperti biasa, tak sadar bahwa jiwanya adalah persinggahan iblis yang belum bangkit. Dan menurut Ki Resa, anak itu berada di dalam pesantren ini. Faris mendadak pusing. Ia memeriksa satu persatu catatan santri, hingga akhirnya sampai pada nama yang paling tak ia curigai. Yusuf, santri kecil yang sering membantu di dapur, rajin mengaji, dan punya suara paling merdu saat adzan. Namun ketika Faris menemuinya malam itu, Yusuf sedang tidur,
dan di dahinya muncul luka seperti bentuk segitiga patah, samar tapi terlihat saat diterpa cahaya lampu. "Tidak mungkin," desis Faris. "Dia anak polos." Tapi suara Ki Resa bergema dari belakang. "Justru itulah bentuk penyamaran paling sempurna. Dalang Sukma akan bangkit saat Yusuf mencapai usia mimpi pertamanya. Dan jika itu terjadi, tak satu pun dari kita bisa menghentikannya." Faris tersungkur di sajadah. Bagaimana caranya melawan sesuatu yang bersembunyi dalam santri kecil? Dan apa yang akan terjadi di malam ke-40? Ki Resa akhirnya berkata, "Ada satu jalan. Tapi jalan ini terlarang oleh para sepuh. Kau harus naik ke puncak Gunung Sagara dan menjemput segel emas, benda terakhir yang dibuat oleh Kiai Syamsuri sebelum ia wafat, dan hanya bisa diambil oleh murid yang telah menebus darahnya." Faris diam. Ia tahu, waktu semakin mepet. Dan untuk menyelamatkan Yusuf dan seluruh pesantren, ia harus kembali ke tempat yang dulu ditutup oleh gurunya, Puncak Sagara, tempat di mana ilmu dan kegelapan pernah bersatu. Malam ke-39, pesantren Al-Masyuriyah diselimuti doa. Para santri berkumpul dalam majelis zikir, melingkar di bawah langit yang mendung. Tapi Faris tidak ada di tengah mereka. Ia sedang berada jauh di lereng Gunung Sagara, menapaki jalan yang dulu ditutup oleh Kiai Syamsuri, jalan menuju segel emas. Di belakangnya, mengikuti diam-diam, adalah Yusuf. Bocah itu sejak kemarin selalu pucat, tak lagi tersenyum, tak lagi adzan. Saat Faris bertanya, Yusuf hanya berkata, "Aku dengar suara dalam mimpiku." Ia bilang, "Aku akan jadi jembatan." Maka Faris memutuskan, Yusuf harus ikut, bukan sebagai wadah, tapi sebagai kunci. Dan di atas gunung inilah, semua akan berakhir. Gunung Sagara bukan gunung biasa. Sejak dulu, puncaknya dikenal dengan sebutan Lambung Ghoib, tempat para sepuh dulu bersemedi, dan tempat Dalang Sukma pernah dibuang oleh Kiai Syamsuri dalam sebuah ritual pemisahan ruh. Di lereng ketiga, Faris mendapati batu hitam setinggi dada, berlapis tulisan tua, yang sampai di sini dengan niat ganda, akan pulang tanpa ruhnya. Yang datang hanya untuk Allah, akan kembali membawa cahaya. Faris duduk sejenak, menatap Yusuf yang tertidur di pelukannya. Bocah itu seperti kehilangan roh perlahan. Tubuhnya dingin, nadinya lemah. Tepat tengah malam, langit pecah oleh kilat. Puncak Gunung Sagara menyala dalam siluet merah. Dan di sana, Dalang Sukma telah menanti. Dalang Sukma bukan makhluk mengerikan dalam wujud fisik. Justru, ia tampak seperti bayangan Faris sendiri, berjubah, berjenggot, namun dengan mata gelap dan senyuman kecil yang mengerikan. "Faris," suaranya datar, "kita ini sama. Kau sudah membunuh. Kau sudah menusuk tubuhmu sendiri. Kau sudah menanggalkan kitab. Apa bedanya kau dengan aku?" Faris tak menjawab. Ia berdiri menatap bayangan itu dan membuka sarung dari keris warisan Syamsuri, lalu mengangkat Yusuf ke depan. "Dia tidak akan jadi tubuhmu." Dalang Sukma tertawa pelan. "Dia sudah milikku sejak ia lahir. Kau hanya mempercepat pertemuan. Malam ini, semua segel tua runtuh. Aku kembali, bukan sebagai dukun, tapi sebagai ilmu yang tidak diakui." Tiba-tiba tanah bergetar. Awan merah berputar di atas puncak. Angin menggila. Yusuf terbangun, matanya berubah menjadi hitam pekat. Ia berbicara, tapi suaranya bukan miliknya. "Faris, buka pintu itu, agar semua bisa bebas." Namun Faris justru mencium kening Yusuf dan membisikkan Asmaul Husna satu persatu. Dan di tangan kirinya, ia mencengkeram segel emas, yang muncul dari batu pusaka di tengah puncak. Batu yang hanya terbuka dengan air mata Faris sendiri. "Kalau kau mengklaim Yusuf," teriak Faris, "ambil aku sebagai gantinya." Ia menusukkan segel emas ke dada Yusuf, bukan untuk melukai, tapi untuk menutup celah arwah yang hendak masuk. Sekejap, cahaya menyembur. Dalang Sukma menjerit, tubuhnya terpecah menjadi bayangan tak berbentuk. Yusuf pingsan. Faris tersungkur. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Tapi ia tahu, pintu sudah ditutup. Subuh hari ke-40. Di pesantren Al-Masyuriyah, semua santri menangis saat Faris kembali dipapah oleh Ki Resa. Tubuhnya lemah, tapi senyum menghiasi wajahnya. "Sudah selesai," katanya pelan.
dalang itu hanya ingin diakui. Tapi ia memilih jalan kegelapan. Dan kegelapan tak bisa tinggal di tempat yang terus bersujud. 3 hari kemudian, Faris pamit meninggalkan pesantren. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada Ridho dan Hilmi. Yusuf, yang kini kembali seperti anak biasa, hanya berkata satu hal. Kalau Ustadz pergi, jangan lupa pulang saat malam maulid. Karena tempat ini bukan pesantren biasa. Ini rumah cahaya. Faris mengangguk. Ia pergi ke arah barat, tempat petilasan lama Kiai Syamsuri dulu dibangun. Di sana, ia ingin mengajar lagi, bukan melawan kegelapan, tapi menanam ilmu sebelum gelap datang. Dan suara terakhir dari cerita ini adalah suara Yusuf yang kembali mengumandangkan adzan. Dan langit pun terasa lebih damai.